Selamat hari Minggu. Salam Marema. Ya, salam sukacita, semangat ya. Kita mengucap syukur hari ini bisa ketemu lagi. Kita ketemu lagi dalam kebaktian KKR kelas Madya Remaja. Saya yakin anak-anak kami, adik-adik kami, Madya Remaja ada shalom, ada sukacita, ada semangat ya. Tetap ada semangat di dalam kesehariannya di rumah. Tentunya kita membutuhkan shalom, semangat, dan sukacita. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik kami di rumah, silahkan berdoa di tempatnya masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa mengikuti kebaktian lagi, walaupun kami masih mengikuti kebaktian dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami mau jalani dalam kebaktian ini Tuhan memberkati. Firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, biarlah kami membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan, menerimanya supaya kami dapat melakukannya. Tolong hamba-Mu Tuhan yang jauh dari sempurna, Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, mari kita baca Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya, sudah ketemu semua? Jadi nanti Alkitabnya tolong standby ya, karena kita akan membuka beberapa firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan, adik-adik di rumah tolong diikuti ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, itu ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ini firman Tuhan yang nanti jadi pendalaman kita untuk mengetahui tentang tema kita, gotong royong ya. Jadi tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah gotong royong. Kalau mendengar kata gotong royong, kalau mendengar kata gotong royong, adik-adik kami di rumah, apa kira-kira yang terpikirkan? Kalau mendengar kata gotong royong, yang pertama apa? Tolong menolong. Yang kedua, kita ingat bangsa Indonesia punya budaya yang bergotong royong. Yang ketiga apa? Kalau mendengar kata gotong royong, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Apalagi misalkan kita ingat di lingkungan kita, di RT RW ada pekerjaan gotong royong. Jadi kita kalau mendengar kata gotong royong, kita ingat RT RW. Nah, bisa jadi ya. Dan mungkin ada lagi yang lain ya.
kalau saya sendiri mendengar kata gotong royong, saya langsung ingat rumah si Waluh Jabu. Tahu rumah si Waluh Jabu? Rumah si Waluh Jabu itu adalah rumah adat orang Karo, suku Karo. Ya, waktu saya masih SD, saya sering tidur di rumah si Waluh Jabu. Ya, di kampung kami di Aji Jahe dekat dari Brastagi ya. Di sana masih dulu masih SD saya, di sana rumah si Waluh Jabu masih bagus sekali. Ya, jadi saya beberapa kali tidur di situ dan menikmati bagaimana tidur di rumah si Waluh Jabu. Rumah si Waluh Jabu sendiri itu unik ya, unik dan besar. Adik-adik bisa lihat, nah lihat kan, unik, ya, besar. Kemudian rumah si Waluh Jabu itu berisi, Waluh itu 8 ya, jadi Jabu itu keluarga. Jadi rumah si Waluh Jabu itu rumah tempat tinggal 8 keluarga. 8 keluarga ini hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluarganya sangat dekat. Jadi ditempati 8 keluarga. Jadi rumah si Waluh Jabu. Ya, lihat ya, di screennya dilihat kan, tiang-tiangnya gede-gede, ya. Dari kayu yang besar-besar, mungkin 2-3 kali lipat dari ukuran saya. Ya, gede banget kan? Ya. Kemudian rumah si Waluh Jabu itu nggak ada paku sama sekali loh. Kalau rumah si Waluh Jabu yang asli nggak ada paku. Ya, nggak ada paku, dia menempatkan kayu satu dengan yang lainnya itu begitu sebegitu rupa sehingga nggak ada kelihatan paku. Bahkan antara satu dengan yang lain kayu itu hanya diikat dengan tali. Talinya juga khusus, gitu ya. Nah, kemudian membangun. Kenapa saya teringat kalau bicara gotong royong rumah si Waluh Jabu? Ya, karena membangun rumah si Waluh Jabu itu butuh gotong royong. Jadi bukan hanya tukang yang ditunjuk, tetapi hampir semua warga kampung ikut melakukan membangun rumah si Waluh Jabu bersama-sama. Karena nggak mungkin dilakukan oleh 5 orang, 10 orang, nggak mungkin. Kenapa coba? Yang pertama, pohon yang ditebang dulu dari hutan, ya kan, dari gede ya, ditebang dari hutan, maka mereka harus lakukan bersama-sama. Kemudian setelah ditebang bersama-sama, dibawa ke tempat akan dibangun rumah si Waluh Jabu juga bersama-sama. Nggak mungkin diangkat hanya 5 orang, hanya 10 orang, tetapi hampir semua warga desa secara bergotong royong mengangkat kayu-kayu itu. Jadi gotong royong ya sudah menjadi karakter orang Karo ya, bangganya jadi orang Karo yang sudah punya karakter gotong royong ya. Jadi gotong royong sudah menjadi karakter orang Karo, khususnya dalam hal ini membangun rumah si Waluh Jabu. Ya, kalau kita pernah lihat rumah si Waluh Jabu, nanti kalau pulang kampung coba masih ada nggak ya rumah si Waluh Jabu? Nanti bisa lihat ke dalam, ada kayu yang besar di atas loh, sama dengan kayu penopang tadi, gede banget. Gimana itu bisa naik ke atas? Nggak mungkin dilakukan oleh 5-10 orang, itu pasti dilakukan secara bergotong royong. Nah, luar biasa kan rumah si Waluh Jabu. Nah, tapi kita bukan membahas rumah si Waluh Jabu, kita membahas tentang gotong royong. Sekali lagi, bangga jadi orang Karo yang punya karakter dasar bergotong royong ya. Nah, dalam Alkitab juga tentunya ada kegiatan gotong royong. Contohnya apa? Saat bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka di padang gurun. Nah, Tuhan memerintahkan mereka membangun kemah suci. Nah, dan saat membangun kemah suci, mendirikan kemah suci, bangsa Israel secara bergotong royong, ya, secara bergotong royong membangun kemah suci, termasuk barang-barang dikumpulkan bersama-sama. Jadi
Membangun kemah suci juga contoh yang sangat bagus untuk melihat dalam Alkitab bagaimana orang Israel bergotong royong. Nah, contoh dalam Perjanjian Baru, gotong royong dalam skala yang lebih kecil dapat kita buka dari kitab kita, dibuka Alkitabnya di Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Ya. Lukas 5 ayat 17 sampai 19, saya bacakan ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Banyak orang datang dari Galilea, Yudea dan Yerusalem menemui Yesus, kata firman Tuhan ya. Dan mereka berkerumun. Yesus sedang berada dalam satu rumah, sedang mengajar dan melakukan mujizat kesembuhan. Nah, jadi orang ramai itu berbondong-bondong, ya, berdesak-desakan, pingin sembuh, pingin mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini di ayat 17. Kemudian ayat 18 katanya, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ya, kita lihat di sini mulai ada gotong royong. Ini bukankah contoh yang bagus ya, gotong royong. Dalam kerumunan tadi, gitu ya, ada seorang lumpuh yang ada berbaring di tempat tidur, dia sedang digotong oleh beberapa orang. Jadi di sini kelihatan bahwa gotong royong definisi yang dapat kita dapatkan adalah menolong orang lain yang membutuhkan secara bersama-sama. Jadi gotong royong adalah kalau anak-anak Tuhan menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi secara bersama-sama kita menolong orang lain yang membutuhkan. Coba lihat tadi, nggak mungkin orang lumpuh tadi bisa berdesak-desakan kan? Ya, nggak, dia berdiri aja nggak bisa. Jadi ada beberapa orang yang bergotong royong mengangkat tempat tidurnya, sedangkan orang lumpuh itu tetap di atas tempat tidurnya. Itu dikatakan di ayat 18. Kemudian dilanjutkan ayat 19. Nah, ini kuncinya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kelanjutan gotong royong yang dilakukan oleh beberapa orang tadi tidak berhenti ketika mereka mendapat hambatan, nggak bisa melewati orang yang berdesak-desakan. Apa yang mereka lakukan? Ya, tentunya usahanya lebih lagi nih. Mereka tidak putus asa. Mereka mengangkat orang yang lumpuh itu bersama dengan tempat tidurnya ke atas atap, ke genteng kira-kira gitu ya. Kemudian membuka atap itu, lalu mereka dengan bekerja sama, bergotong royong menurunkan orang yang sakit lumpuh tadi ya bersama tempat tidurnya, menurunkan dia tepat dikatakan di depan Yesus. Dan ya cerita selanjutnya kita tahu bahwa orang tersebut disembuhkan Tuhan. Nah, itu ada peran orang-orang yang punya jiwa bergotong royong. Dan sebagai anak-anak Tuhan, gotong royong di sini apa? Melakukan kebaikan, menolong orang lain secara bersama-sama sampai tuntas. Nah, itu kata, dapat lagi kita definisinya. Jadi definisi gotong royong menurut anak-anak Tuhan adalah bekerja sama menolong sampai tuntas. Nah, itu kita dapat lagi definisinya kan. Jadi itu contoh bagaimana di Perjanjian Baru kegiatan contoh menolong orang dengan gotong royong. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita bisa temukan 3 cara ya agar kita bisa saling bekerja sama atau bergotong royong. Ada 3 cara dari
Galatia 6 ayat 1 sampai 10 supaya kita bisa bergotong royong dan bekerja sama. Cara pertama adalah kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Supaya kita bisa bergotong royong, maka kita harus memiliki kepedulian. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lihat ayat 1 ini. Menunjukkan kepedulian kepada seorang yang melakukan pelanggaran. Ya. Jadi ada peduli, menunjukkan kepedulian seorang yang melakukan pelanggaran. Kemudian dia tidak tinggalkan. Tadi kan mau menolong harus tuntas kan? Jadi dia tidak tinggalkan, tapi dikatakan di situ dilanjutkan harus memimpin dia ke jalan yang benar. Nah, ya. Jadi harus punya kepedulian. Kalau di ayat 2-nya, ya, kita lihat ayat 2-nya, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jelas sekali itu ya. Jadi dalam hukum Kristus, kepedulian terhadap kebutuhan orang lain itu menjadi satu keharusan. Ya, itu cara pertama untuk bisa bergotong royong. Jadi harus memiliki harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu cara pertama. Cara kedua adalah memiliki kerendahan hati. Ya, memiliki kerendahan hati. Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ayat 5-nya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, memiliki kerendahan hati. Itu persyaratan kedua supaya kita bisa bergotong royong. Kerjasama atau gotong royong, ya, nggak boleh ngelihat atau kritik terus pekerjaan orang lain. Ya, wah pekerjaannya begitu sih, saya udah kerja capek nih, dia hanya duduk-duduk doang. Nah, hanya ngelihat pekerjaan orang lain. Nah, di sini dibutuhkan kerendahan hati. Bisa jadi kerendahan hati bisa ditunjukkan meminta orang lain mengkritik kita malah. Bukan kita yang mengkritik atau meminta orang lain memberikan masukan kepada kita. Nah, itu ya. Salah satu yang kedua tadi ya. Cara kedua untuk bisa bekerja sama atau bergotong royong, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga adalah saling memberi. Saling memberi. Nah, Galatia 6 ayat 6. Ini Galatia 6 ayat 6 saya bacakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, lihat Galatia 6 ayat 6 ini sudah menunjukkan bagaimana saling memberi. Apa yang dilakukan saling memberi di sini isinya adalah pengajaran firman Tuhan. Jadi saling mengajar. Nah, ya, itu persyaratan ketiga, cara ketiga untuk bisa saling bergotong royong dalam hal saling memberi. Yang pertama adalah saling memberi firman Tuhan. Selanjutnya adalah di Galatia 6 ayat 7 sampai 9 berisi tentang bagaimana kita harus saling memberi yang baik dan berguna. Ya, ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ayat 8, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kemudian ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Galatia 6 ayat 6 sampai 9 ini mengajar kita cara supaya bisa bergotong royong adalah harus bisa saling memberi. Ya. Kemudian ayat 10 masih dalam hal saling memberi, ayat 10.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 10 mendorong kita supaya saling memberi, ya, saling berbuat baik, tapi harus dimulai dari, disebutkan tadi, kawan-kawan kita seiman. Mulai dari lingkup yang kecil, mulai dari keluarga, ya, keluarga kita masing-masing di rumah, harus bisa saling bergotong royong. Nah, pernah nggak adik-adik di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya bergotong royong? Contohnya apa? Bergotong royong, ya, membersihkan rumah dah, gotong royong kan? Atau ada taman di rumah, memotong rumput rame-rame, bareng-bareng satu keluarga, itu gotong royong. Jadi mulai di rumah, jangan kita bermimpi besar, saya mau gotong royong, waduh satu kampung, satu desa. Tapi di rumah susah sekali bekerja sama. Jadi mulailah di rumah. Itu tadi kata firman Tuhan loh ya. Ayat 10 tadi, Galatia 6 ayat 10. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman, berbuat baik, saling berbagi, bergotong royong bersama-sama. Nah, itu tadi 3 cara agar kita bisa saling bekerja sama dan bergotong royong. Kita ulangi. Apa yang pertama tadi? Memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu cara pertama. Ya, jadi harus punya peduli. Apa sih yang dibutuhkan orang lain? Nah, itu baru bisa memulai gotong royong. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Jangan nyinyir, jangan hanya mengomentari pekerjaan orang lain, dia sendiri nggak kerja, gitu ya. Jadi harus punya kerendahan hati. Justru kita minta orang lain memberikan pendapat atas pekerjaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saling memberi, ya, saling memberi. Mulai di rumah kita masing-masing, gitu ya. Dimulai di rumah kita masing-masing. Ketiga cara ini ya dirangkum dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Efesus 4 ayat 2. Ayo kita buka dulu ya. Ayat hafalan kita Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, coba dihafal dulu. Nanti sebutkan itunya ya, alamatnya Efesus 4 ayat 2, kemudian isinya, terus alamatnya lagi. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling menolong. Ya, Efesus 4 ayat 2. Ya, kita ulang ya. Kita ulang, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Efesus 4 ayat 2. Nah, itu rangkumannya sebenarnya. Firman Tuhan hari ini ada kerendahan hati untuk bisa bergotong royong, ada kelemah lembutan untuk bisa bergotong royong, ada kesabaran melihat teman-teman yang bekerja sama dalam gotong royong, dan lengkapnya adalah ada kasih. Ya, ada kasih di antara anak-anak Tuhan yang bergotong royong. Jadi mari adik-adik kami, kita semua mulailah bergotong royong di rumah kita masing-masing. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kebaktian Madya Remaja ini. Biarlah firman-Mu dapat kami nikmati dalam hal kami diajarkan tentang bergotong royong, supaya kami memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, memiliki kerendahan hatian, dan Tuhan kami mau saling memberi. Terima kasih Tuhan, tolong kami melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, biar kami dapat tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat,
menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.